Lalu ada suku Zhou atau Zomi. Mereka ini agak berbeda nih perawakannya dengan masyarakat Bangladesh pada umumnya. Karena mereka itu sebenarnya adalah masyarakat dari suku yang terdapat di Myanmar, India, dan juga Bangladesh. Jadi bisa dikatakan mereka ini bukan... Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Pembahasan kita kali ini tentang negara Bangladesh. Banyak orang-orang yang salah mengira kalau orang-orang dari Bangladesh itu adalah orang-orang dari negara India atau yang sering kita sebut Perindavan gitu ya. Ya karena memang tipe orangnya itu mirip, sama gitu. Karena memang kalau kita lihat perawakan dari orang India dan orang Bangladesh agak susah untuk dibedakan. Nah, secara etnis kedua masyarakat ini itu dari kalangan yang sama. Dan Bangladesh sendiri itu hampir sama dengan India perihal kepadatan penduduknya, yang dimana angka kelahiran atau pertumbuhan penduduk berbanding terbalik dengan luas wilayah mereka. Dan negara ini sekarang bisa dikatakan sebagai negara yang penuh sesak dengan umat manusia. Seperti yang kita tahu ya, sebuah negara kalau penduduknya sudah terlalu ramai, itu udah pasti kebobrokan-kebobrokan bakal muncul. Entah itu permasalahan tempat tinggal, kebersihan, atau infrastruktur-infrastruktur yang tidak terawat. Nah, hari ini kita akan membahas sisi gelap dari negara Bangladesh ini, yang mana kalian harus banget nonton sampai kelar, karena fakta-fakta yang ada di dalam pembahasan kali ini benar-benar bikin kita merinding. Merindingnya bukan karena horor ya, bukan karena kejam atau apa enggak, tapi kayak mungkin lu nggak bisa ngebayangkan kalau lu berada di sana atau terlahir di sana gitu. Nah, langsung aja kita bahas tentang cerita dari Bangladesh ini di sisi lain. Nah, sebelumnya kita bahas dulu profil dari negara yang satu ini, Bangladesh. Bangladesh berada di kawasan Asia Selatan. Letak negara ini dikelilingi oleh negara India. Nama Bangladesh sendiri itu memiliki arti negara Bangla, yang mana masyarakat lokal di sana menamai negara ini dengan sebutan Gana Prajantantri Bangladesh. Berdasarkan sejarahnya, pembentukan negara Bangladesh ini melalui pemisahan India pada tahun 1947 dan mereka terlepas dari pemerintahan Pakistan sejak tanggal 16 Desember tahun 1971. Nah, jadi mereka ini pernah menjadi bagian dari India dan juga bagian dari Pakistan sampai pada akhirnya mereka berdiri sendiri. Letak geografis dari Bangladesh ini sendiri berada di kawasan delta Sungai Gangga dan Brahmaputra. Delta yang dimaksud tersebut adalah tempat pertemuan atau bermuaranya antara Sungai Gangga, Sungai Brahmaputra, Meghana, dan juga beberapa anak sungai yang berasal dari pegunungan Himalaya. Ya, kalau misalkan kita lihat secara geografisnya gitu ya, ini negara seharusnya indah sih ya, kalau aja penduduk di sana itu peduli dengan lingkungan. Karena bisa dipastikan tanah yang terletak di sekitar sungai-sungai yang gue sebutkan tadi itu benar-benar subur. Jadi mau nanam apapun di sana itu pasti tumbuh. Bangladesh sendiri itu langsung berbatasan dengan India sebelah utara, timur, dan barat. Jadi mereka benar-benar terkepung oleh negara India. Dan ada negara Myanmar di sebelah tenggara negara mereka. Dan juga ada Teluk Benggala di sebelah selatannya. Jika kita berbicara tentang Bangladesh, mungkin kita akan membayangkan bagaimana kusutnya kehidupan di negara tersebut. Tetapi jangan salah geng, penghasilan dari negara ini cukup besar, yaitu mereka memiliki kekayaan alam berupa minyak bumi, gas alam, dan juga batu bara. Lalu karena tanah mereka subur, maka di sana itu terdapat banyak sekali lahan. Jadi hasil perkebunannya juga besar. Mereka itu punya perkebunan tebu, gandum, beras, yute, dan juga teh.
Jadi bisa dikatakan ya kayak Indonesia juga gitu, ada kawasan-kawasan yang menjadi lahan perkebunan. Selain kekayaan alam yang ada di daerah delta, kekayaan alam mereka juga ada di garis pantai yang terdiri dari hutan berawa yang bernama Sundarbans dan menjadi salah satu hutan bakau terbesar di dunia. Dan juga terdapat habitat fauna yang bermacam-macam, terutama yang paling terkenal adalah harimau benggala. Kalau di Indonesia kan ada harimau Sumatera. Nah, di sana itu ada harimau benggala yang ukurannya jauh lebih besar daripada harimau Sumatera. Luas negara Bangladesh ini sebesar 147.570 km persegi yang terbagi ke dalam 8 divisi atau bibhak sebutannya yang dinamai menurut ibu kota masing-masing. Jadi ada daerah yang namanya Barisal, ada juga Chittagong, ada Dhaka, Khulna, Mymensingh, Rajshahi, Rangpur, dan juga Sylhet. Setiap divisi daerah tersebut terbagi menjadi distrik atau disebut oleh mereka tuh zila yang totalnya mencapai 64 distrik. Masing-masing dari distrik ini terbagi menjadi subdistrik atau upazila yang terdapat stasiun polisi yang dinamai dengan kata Thana. Dan dari nama-nama daerah yang gue sebutkan tadi, daerah Dhaka itu menjadi ibu kota dan kota terbesar yang ada di Bangladesh. Ya kayak ibaratnya kalau di Indonesia tuh Jakartanya Bangladesh tuh daerah Dhaka. Lalu sistem pemerintahan mereka sama kayak kita, yaitu sistem pemerintahan parlementer yang kepala negaranya merupakan presiden. Nah lalu sedangkan kepala pemerintahan mereka adalah seorang perdana menteri yang merupakan pemimpin partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen. Bangladesh ini geng, penduduknya itu cukup banyak. Mereka itu posisinya nomor 8 dengan penduduk terbanyak di dunia. Totalnya itu ada sekitar 159 juta jiwa. Lalu di Bangladesh itu banyak sekali suku-suku. Salah satunya ada suku Garo. Suku Garo ini adalah masyarakat yang akhirnya memeluk agama Kristen. Lalu ada suku Bengala. Nah, suku Bengala ini adalah masyarakat yang bermukim di kawasan Bengala dan merupakan suku terbanyak di Bangladesh yang mana sehari-hari mereka berkomunikasi menggunakan bahasa daerah yaitu bahasa Bengali. Nah, dan rata-rata dari mereka ini memeluk agama Hindu. Lalu ada suku Zo atau Zomi. Mereka ini agak berbeda nih perawakannya dengan masyarakat Bangladesh pada umumnya. Karena mereka itu sebenarnya adalah masyarakat dari suku yang terdapat di Myanmar, India, dan juga Bangladesh. Jadi bisa dikatakan mereka ini bukan keturunan asli dari suku yang ada di Bangladesh. Nah lalu ada lagi yang namanya suku Oraon atau Kuruk. Nah suku ini berasal dari suku yang ada di India. Dan kebanyakan atau mayoritasnya mereka itu berprofesi sebagai petani. Dan masyarakat suku Oraon ini itu terbagi menjadi dua. Ada suku Oraon yang memeluk agama Hindu dan suku Oraon yang memeluk agama Kristen. Lalu ada lagi nih suku Chakma. Suku ini adalah masyarakat yang bermukim di Bukit Chittagong dan sebagian besar dari mereka itu berada di daerah Arunachal, Mizoram, Pradesh, dan juga Tripura. Mereka ini benar-benar berbeda dengan masyarakat Bangladesh pada umumnya karena mereka berkomunikasi tidak dengan bahasa Bangladesh. Mereka berkomunikasi justru dengan bahasa lokal mereka sendiri yaitu bahasa Changma atau bahasa Chakma. Dan mereka ini tidak menganut Hindu, tidak menganut Kristen, tapi justru agamanya adalah agama Buddha atau lebih tepatnya agama Buddha Theravada. Jauh banget ya. Biasanya kan kalau udah orang India, Bangladesh tuh ya pasti agamanya Hindu mayoritas. Tapi ini bisa-bisanya nyelip ada yang beragama Buddha di sana. Dan sebagian besar lain dari mereka itu memeluk agama Islam. Dan agama Islam yang mereka peluk itu beraliran Sunni. Dan aliran Islam Sunni yang ada di Bangladesh itu mencapai 87,9% dari total populasi. Jadi cukup banyak. Dan karena mereka memiliki penduduk terpadat nomor 8 di dunia, jadinya mereka dinobatkan sebagai salah satu negara dengan populasi umat muslim terbesar keempat di dunia setelah Indonesia, Pakistan, dan India. Nah, jadi di Bangladesh ini masyarakat muslimnya juga banyak. Bangladesh dikategorikan sebagai negara berkembang. Sekitar 2/3 dari penduduk Bangladesh itu bekerja sebagai petani. Jadi mereka ini ya banyak pekerja kasar lah, banyak buruh, banyak petani, banyak peternak juga di sana. Tapi walaupun kebanyakan dari mereka adalah petani, banyak perusahaan-perusahaan besar dari luar yang membangun pabrik di negara mereka. Jadi brand-brand besar misalkan kayak Nike, Adidas, atau baju-baju branded itu ada yang made in Bangladeshnya. Kenapa demikian? Karena buruh kasar di sana gajinya atau upahnya cukup murah. Nah makanya pemerintah Bangladesh juga mengandalkan ekspor yang berasal dari industri garmen atau tekstil milik negara mereka. Dan bahkan untuk saat ini itu merupakan pendapatan utama atau pendapatan besar untuk negara mereka, geng. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan padatnya penduduk di Bangladesh.
Nah, seperti yang udah gue katakan tadi, Bangladesh ini menjadi negara ke-8 terpadat penduduknya di dunia. Dan untuk saat ini, sumber daya alam yang ada di negara Bangladesh sendiri itu jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah manusianya. Jadi bisa dikatakan tingkat kemiskinan di negara Bangladesh cukup tinggi. Kelebihan populasi ini menjadi sebuah masalah tersendiri dan cukup serius yang harus ditangani oleh pemerintah Bangladesh. Hidup di Bangladesh benar-benar sesak banget, geng. Kemana-mana udah pasti macet. Udah gitu penduduknya semakin banyak, maka pengundulan hutan Himalaya semakin marak untuk dijadikan pemukiman. Dan kebutuhan jumlah pangan itu benar-benar meningkat, tetapi stok jumlah pangan di sana tidak mencukupi. Kelebihan populasi ini justru terjadi terutama di ibu kota Bangladesh sendiri, yaitu di kota Dhaka. Nah, hampir semua kegiatan industri yang ada di Bangladesh itu adanya di kota Dhaka ini, geng. Dan bahkan nih ya, untuk pelayanan medis terbaik nih, ukuran terbaiknya untuk negara mereka lah, itu adanya di kota Dhaka. Kalau di daerah-daerah lain tuh ya infrastruktur seperti sekolah, layanan medis, dan infrastruktur umum lain tuh bisa dikatakan sangat kurang. Dan ibu kota Bangladesh yaitu Dhaka dianggap sebagai kota yang paling tidak layak huni di dunia dengan jumlah total penduduk di sana yaitu 20 juta jiwa. Bisa kebayang tuh ya gimana tuh julukan yang diberikan kepada ibu kota Bangladesh yaitu Dhaka, kota yang paling tidak layak huni di dunia. Otomatis lo bisa ngebayangin lah gimana nggak enaknya tinggal di sana. Kalian bisa lihat ya fenomena padatnya penduduk di kota Dhaka ini dari pemukiman yang ada di sana. Yang ibaratnya nih ya, ada space 1 senti aja itu dijadikan gubuk atau rumah atau tempat berteduh. Terus kalian bisa lihat juga transportasi umum, terutama kereta api yang ada di kota Dhaka. Itu benar-benar sesak, benar-benar bikin kita tuh nggak kebayang lah kalau berada di tengah-tengah situasi tersebut. Kereta api yang seharusnya menjadi sarana transportasi murah, aman, nyaman gitu ya, itu kayaknya nggak berlaku di Bangladesh. Padahal kereta api itu menjadi transportasi utama di Bangladesh dan selalu dipadati oleh ribuan penumpang sampai melebihi kapasitas, yang mana ini sangat berpotensi terjadinya kecelakaan yang fatal. Kalian bisa lihat dari foto-foto atau video-video yang beredar di sosial media ini. Begitulah kehidupan di Bangladesh. Ya mungkin Indonesia pernah mengalami masa-masa kayak gini. Dulu di saat gue pertama kali ke Jakarta, sekitar tahun 2011 gitu, fenomena seperti ini masih banyak kita temukan di Jakarta. Nah, namun belakangan kebijakan pemerintah kita justru sangat-sangat baik, membuat transportasi umum jauh lebih nyaman dan ya benar-benar bikin kita tuh merasa dilayani lah kalau naik transportasi umum versi sekarang. Jadi nggak kebayang ya kalau kita masih berada di posisi yang sama seperti di kota Dhaka, Bangladesh ini. Nah, fenomena yang terjadi di Bangladesh ini sangat gampang kita temukan. Ya, jadwalnya sama seperti di Indonesia, yaitu ketika pagi berangkat kerja serta sore ketika menjelang pulang. Dan karena tingginya jumlah umat muslim yang ada di Bangladesh, maka di hari raya yaitu hari lebaran bisa dipastikan fenomena membludaknya masyarakat di transportasi umum kayak gini jauh lebih gila lagi. Yang bahkan ya ramenya itu berkali-kali lipat karena mereka juga ada tradisi mudik sama seperti umat muslim yang ada di Indonesia. Permasalahan ini nggak cuma terjadi pada sektor kereta api doang. Jadi di transportasi lain itu sama bobroknya, geng. Jadi buat orang-orang di Bangladesh sana yang nggak bisa atau nggak kebagian naik kereta, biasanya mereka akan memilih untuk jalan kaki atau menggunakan transportasi lain, terutama perahu dan juga bus. Sama halnya dengan kereta, nasib dari perahu dan bus ini dinaiki oleh orang-orang dengan kapasitas yang tidak semestinya. Jadi misalkan kapasitas perahunya cuma 10 orang, tahu-tahu dinaikin 15 orang. Busnya misalkan 30 orang, tahu-tahu jadi 50 orang. Pokoknya semuanya serba dimuat-muatin. Dan kondisi ini harus dirasakan oleh warga Bangladesh dari mulai mereka lahir sampai mereka mati. Yang jelas ini sebuah fenomena yang benar-benar menjadi makanan sehari-hari mereka. Selama 25 tahun terakhir, sudah terjadi sekitar 250 kecelakaan yang melibatkan transportasi air maupun transportasi darat. Dan jumlah kematian dari kecelakaan ini diperkirakan hampir 2000 orang setiap tahunnya. Bisa bayangkan tuh ya, gimana mengerikannya nih kehidupan di Bangladesh sana. Semua ini tidak terlepas dari membludaknya populasi manusia yang ada di Bangladesh. Jadi mereka ini kelebihan umat manusia, kelebihan orang, sehingga hal-hal buruk bisa terjadi karena jumlah infrastruktur tidak sebanding dengan jumlah manusianya. Lalu geng, biasanya ini ya di negara-negara dengan penduduk yang sudah terlalu ramai, itu manusia atau nyawa seseorang sudah tidak berharga lagi. Yang dimana orang-orang justru tidak lagi memiliki rasa empati terhadap sesama manusia. Fenomena lain yang terjadi di Bangladesh atas membludaknya penduduk mereka, yaitu terjadinya perdagangan manusia.
Bisnis perdagangan manusia di Bangladesh adalah salah satu bisnis yang cukup besar dan terselubung. Menurut laporan dari Departemen Negara Amerika Serikat tentang trafficking in person tahun 2021, Bangladesh ini diperkirakan merupakan sumber transit atau tujuan perdagangan manusia yang ada di Asia. Kebanyakan korban di dalam bisnis perdagangan manusia ini adalah kalangan anak-anak kecil dan perempuan. Nah, mereka ini sering sekali lalu dipaksa untuk bekerja di sektor-sektor seperti pekerjaan rumah tangga, lalu dipaksa untuk menjadi buruh pabrik, dan juga paling banyak nih ya di sektor prostitusi. Ada sekitar 400 perempuan dan anak-anak menjadi korban perdagangan lintas negara setiap bulannya, dan Bangladesh menjadi pemasok perdagangan anak terbesar di India. Nah, jadi kayak orang-orang nih yang nggak punya anak atau justru membutuhkan anak kecil untuk dijadikan pekerja kasar gitu ya. Nah, itu rata-rata anak-anak dari Bangladesh yang lalu dimasukkan ke dalam kontainer dan dikirim ke India. Nah, mereka lalu dipekerjakan di sana. Dan sampai saat sekarang ini, bisnis perdagangan manusia masih cukup besar di Bangladesh. Sampai-sampai di tahun 2015 kemarin, Bangladesh memohon kepada India untuk melakukan kerjasama nih, geng. Jadi mereka meminta untuk India mau bekerja sama memberantas perdagangan. Ya, yang mana kedua belah negara ini semakin memperketat perbatasan wilayah negara mereka. Jadi nggak sembarangan orang bisa keluar masuk di negara India dan Bangladesh. Dan bayangkan ya, dulu itu undang-undang perlindungan terhadap anak dan perempuan di India serta Bangladesh itu sangat lemah, dan hal inilah yang membuat banyaknya penjahat-penjahat yang berbisnis memperjualbelikan anak-anak dan wanita semakin marak. Nah, barulah di tahun 2015 itu diperkuatlah hukum dan undang-undangnya. Akhirnya terjalinlah kerjasama nih antara Bangladesh dan India, dan kerjasama ini terrealisasikan di dalam RRI yang merupakan singkatan dari Rescue, Recovery, Repatriation, and Integration. Jadi arti di dalam bahasa Indonesianya penyelamatan, penyembuhan, pemulangan, dan integrasi bagi korban perdagangan manusia, terkhususnya perempuan dan anak-anak. Tapi ada yang kocak nih, geng. Setelah kerjasama ini terjalin, justru jumlah perdagangan manusia yang ada di Bangladesh dan India bukannya malah makin berkurang, tapi angkanya justru makin bertambah. Gila nggak tuh? Nah, dari tahun 2013 sampai tahun 2015, sebelum kerjasama ini terrealisasikan, itu kenaikan angka bisnis perdagangan manusia sekitar 4%, terkhusus yang terjadi kepada anak-anak. Nah, lalu setelah terjalinnya kerjasama, yaitu pada tahun 2016, malah naik menjadi 27% untuk korban anak-anak dan 22% untuk korban perempuan. Dan ini benar-benar jauh banget dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum adanya kerjasama. Nah, kok bisa nih? Nah, di sini mungkin kita bisa mengambil sedikit kesimpulan, tapi ini hanya opini gitu ya. Sesuatu masalah ketika dibentuk organisasi untuk memberantasnya, justru masalah ini akan semakin besar. Kenapa? Karena orang-orang di organisasi tersebut akan menjadi orang-orang yang semakin memperlancar, alias ya orang-orang yang bisa kong kali kong dengan pelaku. Ya ibaratnya gini deh, kayak dulu bisnis perdagangan manusia itu marak terjadi dan mereka harus berhadapan dengan masyarakat. Nah, tapi setelah organisasi terbentuk, kerjasama terbentuk, yaitu Triple RI tadi, otomatis masyarakat tuh mempercayakan semuanya kepada si organisasi ini. Yang kayak ya udah lo urusin deh, tolong nih berantas nih bisnis perdagangan manusia. Nah, ternyata si pebisnis jahat ini justru jauh lebih pintar. Mereka bekerja sama kong kali kong dengan si organisasi. Nih, gue kasih bagian lu, gue kasih jatah lu sedikit pajaknya, tolong biarkan dan lancarkan bisnis gue. Jadi bisnis mereka malah jauh lebih mulus karena kehadiran si organisasi ini. Nah, makanya nih ya, problem-problem yang ada di berbagai negara ketika pemberantasannya melalui pembentukan sebuah organisasi, maka kecurangan akan jauh lebih banyak lagi. Oke, kita balik nih ke pembahasan. Yang lebih gilanya di dalam kasus ini adalah pada awalnya perdagangan yang melibatkan anak kecil dan perempuan ini itu terbagi ke dalam beberapa sektor pekerjaan, yaitu ya buruh kasar, pekerja, dan prostitusi. Nah, tapi setelah dibentuknya organisasi ini, justru hampir 80% lebih semuanya menjurus kepada prostitusi. Bahkan anak kecil pun dijual untuk memenuhi hasrat orang-orang kaya yang merupakan pedo, alias ya dia suka sama anak kecil. Nah, apa yang menyebabkan perdagangan manusia ini semakin marak di Bangladesh? Nah, ternyata faktornya bukan cuma karena membludaknya populasi manusia yang ada di sana, tetapi faktor kemiskinan juga menjadi faktor utama. Angka pengangguran sangat tinggi di Bangladesh dan semua orang di sana kelaparan. Banyak sekali orang-orang yang kekurangan gizi. Kalau mungkin selama ini kita berpikir Afrika adalah negara terburuk dengan catatan ya anak-anak kekurangan gizi atau gizi buruk, ternyata di Bangladesh jauh lebih parah. Dan hampir
25% masyarakat di Bangladesh yang merupakan remaja berumur 15-29 tahun itu nggak sekolah, geng. Jadi mereka tidak mengenyam pendidikan yang cukup. Nah, lalu apakah ini kesalahan pemerintah? Apakah pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan dan juga sekolah yang memadai untuk rakyatnya? Jawabannya adalah sebenarnya pemerintahnya udah nyediain tuh lapangan pekerjaan, sekolah yang layak gitu ya. Tapi memang semuanya tidak kebagian gara-gara jumlah penduduknya terlalu banyak. Jadi para orang tua yang ada di Bangladesh itu justru tidak mengontrol angka kelahiran di dalam keluarga mereka. Jadi ibaratnya ya beranak sesuka-suka gitu. Nggak punya target, nggak punya tabungan, ya nggak punya perencanaan. Akhirnya yang amburadul nggak cuma keluarganya dia, tapi satu negara. Di tahun 2014 sampai 2015 aja, pemerintah Bangladesh sudah menghasilkan sekitar 600.000 lapangan pekerjaan. Tetapi rakyat Bangladesh yang membutuhkan pekerjaan ada sekitar 62,5 juta orang. Nggak nutup, geng. Akhirnya fenomena ini membuat banyaknya masyarakat Bangladesh selain terjerumus ke dalam perdagangan manusia, ada juga yang akhirnya pergi meninggalkan negara mereka. Ada yang melalui jalur ilegal, ada juga yang melalui jalur legal. Nah, makanya kalau kalian ke Eropa atau yang lebih dekatlah ke Malaysia gitu, banyak sekali orang-orang keturunan Bangladesh yang menjadi pekerja kasar. Pada tahun 2016 nih, geng, ada 100.000 wanita Bangladesh yang bekerja di luar negeri untuk menjadi pekerja rumah tangga. Fenomena migrasi atau pindahnya masyarakat Bangladesh ke luar negeri ini itu setiap tahun semakin meningkat. Tetapi nih, geng, ya, berbeda banget tuh nasib mereka dengan pekerja migran kita yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia, setiap pekerja migran yang melalui jalur legal dan resmi itu sangat terlindungi hak asasi dan keselamatan mereka. Bahkan yang ilegal sekalipun, kalau misalkan lagi bermasalah nih di luar negeri, pemerintah kita masih mau membantu. Tetapi berbeda dengan nasib para pekerja dari Bangladesh, geng. Mereka kehidupannya tidak terjamin kalau mereka mengalami penyiksaan atau mereka dieksekusi gitu ya. Pemerintahnya tidak mau turun tangan. Dan setiap hari penyiksaan secara psikis, fisik, serta pelecehan seksual itu selalu terjadi kepada pekerja dari Bangladesh yang bekerja di luar negeri. Dan lebih menyedihkannya lagi adalah ketika mereka bekerja di luar negeri, mereka ini menjadi pekerja dengan upah terendah daripada para pekerja dari negara lain. Tapi patokan mereka nih, geng, ya, walaupun mereka di luar negeri dibayar rendah, kalau dibandingkan dengan upah mereka di Bangladesh sendiri, itu jauh lebih baik upah mereka di luar negeri. Jadi misalkan kalau di Bangladesh mereka digaji sebulannya Rp150.000. Nah, di luar negeri mereka bisa digaji sebulan Rp500.000. Jadi walaupun kecil tapi jauh lebih baik ketimbang bekerja di negara mereka sendiri. Nah, namun permasalahan mereka ya di keselamatannya. Perlindungan dan bantuan yang diberikan oleh kedutaan Bangladesh dinilai sama sekali tidak layak. Jadi mereka bekerja dengan gaji kecil dan juga penuh resiko. Nah, lalu, geng, perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh itu juga dialami oleh para pengungsi dari Rohingya, yaitu masyarakat yang beragama Muslim yang mengungsi dari Myanmar. Dan mereka ini banyak yang menetap di Bangladesh dan mendirikan camp di sana. Nah, mereka juga menjadi korban perdagangan manusia. Menurut sebuah studi yang dirilis oleh PBB pada tanggal 17 September tahun 2020, menunjukkan tren menikah dengan anak kecil dan juga perdagangan manusia di camp Rohingya yang ada di Bangladesh itu mengalami peningkatan setiap harinya. Hal ini disebabkan karena pemerintah Bangladesh mengurangi aktivitas yang ada di kamp pengungsian di saat bulan April tahun 2020 dan pemerintah lebih memfokuskan pada pelayanan kesehatan darurat serta penyediaan makanan sebagai upaya pencegahan virus corona yang membuat para aktivitas relawan di sana juga dibatasi. Jadi lebih tepatnya tuh kayak di camp Rohingya ini tidak terkontrol oleh pemerintah. Jadi akhirnya banyak tuh orang-orang jahat yang datang ke sana untuk menculik anak-anak atau menjadikan anak-anak sebagai pasangan mereka atau dinikahi, dan juga beberapa orang di camp tersebut diculik untuk diperdagangkan. Dari beberapa sumber yang gue dapatkan, orang-orang yang dijual di sana itu harganya bermacam ragam. Ada hal yang benar-benar bikin gue kaget, yang dimana seorang perempuan yang masih perawan dijual oleh para pebisnis human trafficking ini seharga 3,2 juta rupiah untuk satu orang wanita perawan tersebut. Gila, gak ada harganya ya, geng, ya. 3 juta tuh kayak beli apa ya? Kambing aja kalau misalkan kita mau hari raya kurban kayaknya masih dapat yang kecil tuh 3 juta ya. Jadi seharga kambing loh
manusia loh, manusia perawan maksudnya. Lalu geng, yang lebih gilanya lagi adalah para wanita yang menjadi korban perdagangan manusia di sana lalu dijerumuskan ke dalam prostitusi. Nah, mereka itu memiliki tarif yang benar-benar murah, bahkan bisa dikatakan termurah di dunia, yaitu kalau dijumlahkan ke dalam mata uang kita rupiah hanya Rp7.000 per jamnya. Rp7.000 lo udah bisa memiliki seorang wanita untuk gitu-gitu. Bayangkan kalau misalkan yang nyewa itu orang kita Indonesia ya kan, kayaknya tuh sampai copot lutut ente gitu ya. Ini benar-benar murah banget. Jadi nggak ada harganya manusia di sana, terkhusus untuk kaum perempuan. Dan para penduduk Bangladesh ini dikenal sebagai penduduk termuram di dunia. Mereka dikenal jauh dari senyuman. Dan karena mereka sudah terbiasa dengan hidup keras dan susah, bagi sebagian besar masyarakat Bangladesh, senyum merupakan simbol ketidakdewasaan. Nah, makanya mereka setiap harinya lebih memilih untuk diam dan memasang wajah murung. Jadi untuk para turis yang mengunjungi Bangladesh, itu harus lebih hati-hati karena nggak bisa sembarangan senyum kepada orang-orang yang ada di sana. Jika ada turis yang tersenyum kepada masyarakat di sana, itu bisa saja disalahartikan sebagai pelecehan atau ya menghina gitu. Jadi kalau misalkan ada turis nih yang datang ke Bangladesh terus mereka senyum sembarangan, udah pasti mereka bakal dipelototi oleh masyarakat di sana. Nah, jadi buat kalian yang mungkin punya rencana ingin mengunjungi Bangladesh, harus lebih hati-hati dan kalau bisa ya bersikap cuek. Salah satu hal lain yang paling menyedihkan di Bangladesh adalah tanah Bangladesh ini atau negara Bangladesh ini merupakan tanah yang penuh dengan bencana. Menurut para ahli, Bangladesh ini akan selalu diterpa bencana angin dan juga banjir. Dalam setiap tahunnya, paling tidak, Bangladesh ini pasti diterpa oleh dua bencana tadi. Dan waktunya pun terkadang tidak bisa diprediksi. Kalau misalkan kayak kita di Indonesia, kita bisa menentukan di bulan-bulan keberapa yang curah hujannya cukup besar. Terus di bulan-bulan berapa yang mungkin nanti kemarau gitu kan. Kalau di Bangladesh enggak. Mereka itu sering sekali secara dadakan, tiba-tiba angin kencang, tiba-tiba hujan, dan mengalami banjir bandang. Dan peristiwa bencana yang terus-menerus berulang ini menyebabkan perekonomian di Bangladesh benar-benar carut marut. Karena setiap kali terjadi bencana, pemerintahnya harus berbenah. Dan padatnya penduduk di sana membuat setiap sekali terjadi bencana, maka akan ada ribuan korban yang berjatuhan. Saking carut marutnya negara ini, kalian harus melihat sebuah fakta yang benar-benar bikin merinding, yaitu kabel listrik yang carut marut. Beberapa hari ini mungkin kita melihat di Jakarta ada dua kasus gitu ya tentang saudara kita yang terkena jeratan kabel fiber optik sehingga salah satunya ada yang sampai menjadi disabilitas gara-gara kejadian tersebut. Nah, pasti terpikir oleh kita, wah parah juga ya di Indonesia persoalan perkabelan ini, kabel listrik, kabel telepon, kabel internet gitu kan. Tapi geng, kalian harus lihat kenyataannya. Di Indonesia memang bisa dikatakan di beberapa titik ya agak semrawut, tapi kalian harus lihat apa yang terjadi di Bangladesh. Dari gambar ini kalian bisa menilai sendiri bagaimana benar-benar menggelikannya gitu ya, bikin merinding gitu ya kondisi perkabelan yang ada di Bangladesh. Kabel-kabel yang terdapat di ibu kota Bangladesh yaitu kota Dhaka ini didominasi oleh kabel internet. Saking banyaknya kabel-kabel di sana, kabel-kabel tersebut sampai menyentuh tanah yang membuat resiko tersengat listrik semakin besar. Dan tingkat kematian akibat kesetrum alias terkena kabel listrik tersebut juga cukup tinggi terjadi di ibu kota Dhaka, Bangladesh. Namun sampai saat sekarang ini, pemerintah Bangladesh sama sekali tidak berbenah, sama sekali kayak tutup mata gitu loh. Jadi mereka nggak peduli lah, ya udah negara tetap berjalan, kehidupan tetap berjalan, masyarakat mereka sengsara itu seperti bukan urusan mereka. Gimana geng? Kalian setelah melihat fakta-fakta kehidupan di Bangladesh, apakah kalian semakin bersyukur hidup di Indonesia, hidup di Malaysia, Singapura, Brunei, dan beberapa negara lain yang mungkin bisa dibilang ya negara kita ini cukup nyaman. Jadi di sini mungkin kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran juga nih. Kalau gue lihat penonton gue itu besarnya atau ramainya itu di Jakarta. Terkadang sayangnya adalah kita di Indonesia menjadikan Jakarta sebagai patokan kehidupan Indonesia karena Jakarta adalah ibu kota gitu kan. Dan memang kehidupan di Jakarta ini ya bisa dikatakan lumayan sembrawut. Ya salah satunya kayak persoalan kabel listrik tadi gitu ya. Tetapi jangan salah geng, kalau di Indonesia mungkin kita masih bisa ke daerah-daerah lain seperti misalnya ke Bali atau mungkin ke Papua, Kalimantan, ke Aceh, ke daerah-daerah lain yang mungkin masih asri gitu. Tapi bayangkan kalau kita hidup di Bangladesh, lo mau kemana geng? Di setiap daerahnya benar-benar sembrawut, kehidupan benar-benar kelam, kehidupan benar-benar keras. Ya semoga pembahasan kita kali ini membuat kita semakin bersyukur.